Good morning, Doc. This is a quick one. Cara cepat untuk menyiapkan teh hijau, matcha. Matcha ini berbeda dengan teh hijau atau green tea secara terminologi umum ya. Kalau green tea memang daun teh yang dikeringkan, tapi pengeringannya tidak terlalu, temperaturnya tidak terlalu tinggi sehingga masih ada warna hijau-hijau, tapi klorofilnya sudah sebagian itu hilang, makanya jadi agak kuning kalau diseduh warnanya. Kalau matcha itu sebetulnya pucuk daun teh yang dipetik khusus, yang ditanam khusus, dipetik khusus, karena matcha ini di daun pohon tehnya itu ditanam di bawah naungan teduh tenda sehingga tidak banyak kena matahari. Nah, jadi begitu dipetik langsung dikeringkan, tapi temperaturnya lebih rendah lagi dan tidak lama seperti kalau mereka itu memproses sencas atau green tea. Oke. Nah, hasilnya jadi sesudah itu hasilnya daun keringnya itu yang sudah dikeringkan itu. Kalau matcha itu langsung dihaluskan, ditumbuk hijau, jadi menjadi bubuk-bubuk halus yang warnanya sangat hijau, sehijau daun tehnya sendiri, tidak ada penguningan. Nah, oleh sebab itu penting untuk menyimpan bubuk matcha ini di dalam kantong atau tempat yang kering. Karena kalau dia tidak kering terlalu lembab, dia akan menggumpal, dia akan menyerap uap air dari udara dan dia akan menggumpal. Dan juga kalau kena matahari ataupun juga terlalu banyak air, dia mungkin bisa teroksidasi sehingga warnanya akan berubah, hijaunya itu tidak akan sehijau biasanya. Nah, jadi khasiat dari matcha ini selain juga phytonutrien, polifenol yang ada di dalam daun teh segar, juga klorofilnya karena masih hijau-hijau. Nah, contohnya seperti ini, mirip dengan matcha yang kita makan di restoran. Cuman yang ini itu yang ceremonial grade, beda dengan yang dipakai di restoran. Harga lebih mahal udah pasti karena ini ceremonial grade, artinya dipakai untuk ritual minum matcha oleh orang Jepang, dan juga di pilihan pucuknya pucuk pilihan, jadi mungkin benar-benar yang muda sekali, tidak seperti yang campuran. Kalau untuk makanan, yang untuk makanan mungkin lebih longgar, tidak seketat untuk matcha seremonial. Jadi airnya tuh tadi 1 cup kecil, saya microwave 30 detik aja. Jangan terlalu tinggi panasnya, kalau terlalu tinggi dia akan juga kehilangan nutrisinya. Jadi sekitar 1 sendok teh saya tuangkan, langsung saya kocok-kocok. Nah, karena dia bentuknya bubuknya sangat halus, maka dia tidak akan bercampur seketika. Kita perlu mengaduk itu perlu kesabaran. Mungkin ini kesabaran ini salah satu yang menjadi tujuan dari seremoni minum matcha, karena benar-benar melatih kesabaran. Jadi tidak bisa seketika, harus pelan-pelan. Kalau misalnya dia ada menggumpal, kita pecahkan gumpalannya pakai sendok, kita tekan ke pinggiran gelas, pelan-pelan kita aduk lagi sampai nanti semuanya itu gumpalan itu yang besar-besarnya itu sangat berkurang. Kalau bisa sampai nanti dia akan bercampur mungkin 80%, 90%, jadi nyaris tidak kelihatan ada gumpalan lagi. Biasanya kalau saya bikin gini, pasti nanti sisanya di bawahnya itu pengendapannya ada gumpalan-gumpalan kecil. Nah,
Tapi gumpalan-gumpalan kecil itu pun juga masih banyak nutrisinya. Jadi kalau misalnya saya sudah minum tehnya, sudah habis, tapi di bawahnya itu di pinggir-pinggir gelasnya masih ada gumpalan-gumpalan, saya akan tuangkan air lagi, saya kumpulkan lagi itunya, gumpalan-gumpalan halusnya itu ke air, saya minum. Nah, jadi kita tidak mubazir dengan dengan macanya itu toh. Nah, tuh. Sekarang kalau udah lihat tuh, lihat. Udah mulai bercampur banyak kan? Nah, kayak gini. Dia mesti sabar. Nah, matcha ini punya karakteristik juga kalau yang ceremonial grade, yang kualitasnya bagus karena dia halus sekali. Kalau diaduk ini dia keluar bubble, gelembung-gelembung udara di pinggiran atau di permukaannya. Nah, itu bagian dari udara yang terperangkap di dalam serbuk matcha. Dan sekarang ini karena matchanya itu sudah mulai larut di dalam air, udaranya itu keluar. Warnanya itu seperti ini, Dok. Tuh. Oke. Sabar aja. Makanya kalau orang Jepang minum matcha itu benar-benar ada kayak ritualnya, seremoni. Beda dengan teh-teh yang lainnya. Nah, kalau orang Jepang itu ada alat khusus juga, Dok. Jadi ini matcha ini ada sikatnya atau brushnya, supaya dia gampang larut sempurna. Dia ada khusus, ada piringnya, ada juga sikatnya, brushnya, bukan sikat sih, ya seperti sikat lah, dari bambu juga itu. Tapi itu peralatannya mahal, ke satu, dan kedua juga ya hanya sejauh seremonial, tidak menambah khasiat apa-apa ke dalam matcha ini. Jadi ya kalau misalnya kita untuk yang kejar praktisnya, ya kita pakai cangkir dan sendok ini aja, dan juga takarannya udah pas juga. Ini satu sendok teh ini dengan cup kecil begini. Hasilnya sebetulnya itu kalau saya suka sekali, Dok. Ini tidak ada pahitnya sama sekali sebetulnya. Ada pahit dikit sekali. Jauh. Ini seakan-akan kita makan daun bok choy lah gitu. Nyaris tidak ada pahitnya gitu loh. Tapi sebetulnya ada pahitnya. Malah kadang-kadang sebetulnya ada aroma kayak rumput laut yang keluar. Kalau kita perhatikan tuh ada sedikit aroma rumput laut. Kalau orang Jepang bilang ada gurih umame. Kalau yang teh matcha yang bagus itu akan muncul aroma itu. Jadi sebetulnya dia ini gumpalan-gumpalan kecil, Dok. Tuh sudah sangat halus tuh. Tapi masih ada gumpalan-gumpalan kecil. Nah, jadi kalau kita aduk begini, kalau kita tidak langsung minum, dia akan mulai mengendap. Nah, biasanya saya akan kalau begitu saya mau hirup, mau seruput ini, saya akan aduk dulu, baru saya seruput dulu, supaya nanti tidak sebagiannya langsung sudah terminum. Itu satu. Kedua juga temperatur, karena tadi kita di microwave itu hanya 30 detik, jadi tidak terlalu panas, sehingga sebetulnya begitu selesai kita aduk begini, itu kita bisa langsung minum. Air yang tadinya panas, temperaturnya mungkin sudah turun sekitar jadi 30-40 derajat Celcius sekarang. Kalau saya pegang ini udah cuma suam-suam kuku sekarang. Oke. Nah, jadi begitulah. You let me know kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, you let me know. Nah, kebetulan saya lagi nggak ada kehabisan ramuan kunyit saya. Kalau biasanya kalau ada ramuan kunyit, saya akan tuangkan ramuan kunyit saya, mungkin perbandingannya 3 matcha 1 kunyit. Saya sudah baca-baca
di jurnal ilmiah perbandingan kemampuan antioksidan. Jadi antioksidan di matcha ini paling kuat itu dari EGCG. Itu singkatan yang sangat panjang, saya tidak hafal. Tapi kalau kita cari EGCG di Google itu pasti keluarnya hubungannya dengan green tea, dengan daun teh, bukan green tea, daun teh in general. Nah, untuk matcha itu antioksidannya tuh EGCG. Untuk kunyit antioksidannya itu kurkumin. Oke. Nah, in terms kalau kita bandingkan keampuhan antioksidan dari matcha green tea versus antioksidan dari kurkumin, dua-duanya sama-sama paling kuat kali ya, mungkin top 2. Tapi EGCG itu ternyata antioksidannya lebih kuat daripada kurkumin. Kalau kurkumin saja sudah banyak di riset di luar negeri, di ilmiah, karena kekuatan kurkuminnya, antioksidannya, tentunya green tea ini pun antioksidannya tidak bisa diragukan lah. Nah, ada scientific paper beberapa yang juga menyatakan bahwa ada kalau kita campurkan dengan cairan kunyit itu ada faedahnya, karena kunyit ini akan membantu penyerapan EGCG di usus halus. Salah satu masalahnya dengan EGCG ini itu bioavailability-nya rendah. Jadi kalau kita campur dengan kunyit itu bioavailability-nya akan meningkat, sehingga yang diserap masuk ke dalam darah pun akan lebih tinggi. Nah, artinya manfaatnya akan lebih tinggi untuk kita kalau kita campurkan dengan kunyit. Kunyit sendiri pun juga kurkumin bioavailability-nya rendah, sehingga kalau saya bikin cairan kunyit, ramuan kunyit, itu saya ada cara tersendiri yang menurut artikel ilmiah itu meningkatkan bioavailability dari kurkumin itu 20 kali lipat minimal. Jadi untuk kurkumin saya akan buat videonya terpisah karena prosesnya akan sangat panjang persiapannya, tidak secepat matcha. Matcha ini simpel sekali karena sudah jadi, tinggal sebenarnya tuang air dan kocek-kocek, dan sebetulnya tidak perlu air panas. Kalau tidak ada air panas, air dingin pun juga nggak masalah. Yang penting kita minum bubuknya. Malah sebetulnya bubuknya bisa dimakan begitu aja. Cuma karena dia halus, jadi akan nempel ke gigi kemana-mana. Saya sudah coba, Dok. Saya makan ini mentah gitu dari sendok langsung ke mulut saya. Memang rasanya sama, semua sama. Manfaatnya pun mungkin sama. Cuman masalahnya itu nempel di gigi, di sela-sela gigi, di mulut, di segala macam lah, di dinding mulut, di gusi, semua nempel karena bubuknya tuh sangat halus. Kenapa? Makanya orang Jepang itu pakai air untuk memudahkan konsumsinya. Oke, Dok. Maaf, panjang banget nih videonya, 13 menit. Saya ngoceh terus. Oke, Dok.